Nama saya Adinda Eka Fitria dengan NPM 190610301053 dari unit 02. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi hewan. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan mata kuliah fisiologi hewan saya dengan dosen pengampu Ibu Syafrida. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Umumnya, perkembangbiakan aseksual ini terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, yang biasa disebut avertebrata dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual ini terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yang ditandai dengan adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi seksual. Perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot untuk membentuk individu baru. Zigot pada awalnya berkembang menjadi sel berbentuk bola dengan ruang kosong di dalamnya, yang disebut dengan blastula. Blastula pada sebagian besar hewan mengalami diferensiasi membentuk berbagai jenis sel. Namun pada hewan spons, blastula mampu berenang untuk mencari tempat yang baik sehingga dapat tumbuh dan berdiferensiasi menjadi terumbu karang yang baru. Nah, blastula lalu berkembang menjadi gastrula dengan ruang yang akan menjadi saluran pencernaan dan lapisan ektoderma dan juga endoderma. Pada hewan tingkat tinggi, mesoderma terbentuk di antara keduanya. Lapisan-lapisan ini lalu berdiferensiasi membentuk jaringan, dan secara seksual itu dapat terjadi kepada contoh hewan seperti serangga, ikan, dan mamalia. Kemudian lanjut mengenai reproduksi aseksual. Beberapa jenis hewan juga mampu melakukan reproduksi aseksual yang dapat terjadi secara parthenogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melalui persetubuhan. Contohnya itu hiu martil dan hiu Carchanicus limpatus diketahui mampu melakukan parthenogenesis. Pada reptil, boa konstriktor mampu melakukan parthenogenesis juga. Nah, hewan dari filum Rotifera kelas Bdelloideae, Pleidoidea hanya memiliki satu kelamin, sehingga semua perkembangbiakan terjadi secara aseksual. Keistimewaan dari bentuk reproduksi ini memungkinkan mereka untuk membentuk protein jenis baru yang membuat mereka bertahan dari dehidrasi. Penelitian genetika terhadap serangga dari genus Timema memperkirakan bahwa mereka pernah menjalankan parthenogenesis eksklusif tanpa perkembangbiakan seksual selama 1 juta tahun. Baik, demikianlah video saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam proses saya menjelaskan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.